Shalom teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita semua masih merasakan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama akan kembali beribadah kepada Tuhan dan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita memasuki peribadatan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita masing-masing di dalam saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Teman-teman semua, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan votum dan salam. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak memperdamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Suci tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita awali ibadah kita dengan menaikkan nyanyian Satukanlah Hati Kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, jika sebentar kami akan masuk dalam keperibadatan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati hati kami, supaya kami siap untuk menerima firman-Mu, dan kami siap untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam ibadah ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuki dalam pengakuan dosa. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih supaya kita diampuni. Menyesalah dan bertobatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar, miskin, siapa yang menolongnya? Banyak yang mati, siapa yang mengingatnya? Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari semua sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera, banyak senjata, alat pembunuh, makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat Maha Pengampun, dosa Kau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Selanjutnya, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Untuk menanggapi berita anugerah, mari kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
untuk menanggapi berita anugerah petunjuk hidup baru yang sudah kita terima, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian kesanggupan, Ada Satu Sobatku. Tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak karena dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan melandaskan dari ayat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama-sama kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang ke hadirat-Mu bawa persembahan syukur kami
Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yunias. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Bu Yunias. Shalom, halo anak-anakku. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pemuda di hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Kita mengucap syukur kita memasuki di tahun 2021 di bulan Agustus ini. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Coba anak-anakku siapkan lebih dulu Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Sudah ketemu semua? Oke, kalau kita sudah ketemu, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami dan saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, urapilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tema atau judul yang diberikan kepada kita semua adalah tidak takut lagi. Dasar yang diambil dari kitab atau surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat ini sangat jelas sekali kalimat yang sudah kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih melenyapkan ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan di situ mengandung hukuman. Karena di dalam ketakutan pasti di situ terjadi kesalahan. Seperti halnya kalau anak-anakku membaca dari Wahyu pasal 21 ayat 8, di sana diterangkan sekali, hai penakut. Ya, tapi di situ diterangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau anak-anakku membaca di situ, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, penakut, orang yang takut di sini diidentikan dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi sudah jelas sekali pendusta, ya, orang-orang yang tidak benar, tidak patuh kepada hukum Tuhan, itu digolongkan oleh yang penakut atau orang yang takut. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, namun tema kita adalah tidak takut lagi. Kenapa? Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah memperoleh kasih besar dari Allah.
yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Oleh sebab itu, barang siapa mau datang mohon ampun kepada Tuhan, kita mendapatkan kasih itu. Kita memperoleh pengampunan. Karena janji Tuhan adalah dosa kita semerah apapun, sekotor apapun, ketika kita mau datang kepadanya, Tuhan mengampuni kita. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar. Supaya kita tidak takut, kita harus menjadi pelaku kasih. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-34 sampai 36, ini ayat yang sangat luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah satu penerapan kasih anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di era pandemi ini sangat cocok sekali kita bisa melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Kita harus menjadi pelaku kasih. Seperti yang Tuhan kerjakan buat kita. Dia rela mati buat kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Karena itu mari kasih yang Tuhan sudah kita terima, kita bagikan kepada orang lain dengan penuh kasih pula. Supaya apa? Kalau kita menjadi pelaku-pelaku kasih, berarti kita tidak terikat dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita melakukan perkara yang benar. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat ini banyak orang yang melakukan isoman. Kita tidak perlu memandang apakah agamanya, apakah sukunya, ya. Yang penting kita bisa menerapkan perintah Tuhan ini menjadi pelaku-pelaku kasih. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan gambaran kepada kita ketika kita melakukan kepada yang sangat membutuhkan, yang sangat rendah. Disitulah menunjukkan bahwa itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini juga nanti kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita, supaya hidup kita menjadi benar, supaya kita layak untuk bersama dengan Dia. Dengan satu catatan, kita harus bertobat. Mari anak-anakku, generasi muda yang ada di KJ Magelang ataupun siapapun yang melihat atau mendengar firman ini, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut akan kematian kita nanti. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku kasih seperti yang Tuhan ajarkan dalam Matius tadi, bahwa kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga seperti yang Tuhan janjikan. Kita tidak akan mendapatkan siksa atau kehidupan yang fana di kehidupan kedua nanti, tapi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan, jadilah pelaku-pelaku kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, bahwa dengan menjadi pelaku kasih, menjadikan hidup kami tidak terikat oleh hukum yang akan mematikan. Karena kasih Yesus sangat besar bagi kami, kasih Yesus memerdekakan kami, dan oleh sebab itu
kami juga ingin menjadi pelaku-pelaku kasih, supaya janji Tuhan bahwa kami juga akan menerima mahkota kehidupan. Sehingga bagi kami orang percaya, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir bagaimana kalau saatnya nanti kami mati. Karena janji-Mu iya dan amin, kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, generasi muda kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau berikan kekuatan dalam iman, bahwa tidak perlu takut menghadapi segala pergumulan ini, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bu Yunias yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman itu dapat tertanam dalam hati kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Tolong berkati bangsa Indonesia dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Tuhan, singkirkan kuasa jahat di bangsa Indonesia ini, Tuhan. Dan Tuhan, hindarkanlah kami dari virus corona ini, Tuhan. Kami anak-anak-Mu memohon kepadamu, Tuhan, agar bangsa Indonesia berada dalam lindungan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati gereja dan komisi kami. Semoga gereja dan komisi kami lebih maju, lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Tuntunlah juga gereja dan komisi kami, semoga dapat melayani Engkau dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami berdoa untuk studi kami Bapa, yang saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Berkati dan sertai kami dalam belajar Bapa, yang saat ini secara via online. Dan juga kami berdoa untuk orang tua kami dan juga keluarga kami. Berkati dan lindungi kami agar selalu sehat di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana undangan yang disampaikan majelis gereja, bahwa dalam kebaktian pada saat ini, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Oleh karena itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan yang akan menyegarkan dan menguatkan iman kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati kami semua, supaya kami tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus terus bertumbuh sebagaimana pertumbuhan kehidupan kami secara sempurna. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati pelayanan sakramen perjamuan ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, silakan adik-adik di rumah mempersiapkan diri dalam menerima sakramen pelayanan ini. Dan silakan untuk mengikuti majelis yang saat ini bersama-sama dengan adik-adik melayani sakramen perjamuan. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah roti sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat bersama-sama, dan marilah kita memakannya dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah anggur sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan marilah kita meminum anggur sakramen perjamuan ini dengan mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di surga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk penyelenggaraan pelayanan sakramen perjamuan. Berkati anak-anak kami semua, sehingga senantiasa memiliki iman yang kuat dan terus bertumbuh
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama sebelum kita menutup peribadatan pada hari ini, kita kembali menaikkan satu pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan masih tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita akan menerima berkat dan pengutusan. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus, Sang Sumber Kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringmu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.